Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian produk, namun pada bagian kontrol produk ini akan sama isinya dengan bagian-bagian lain seperti di slider, subkategori dan subkategori dan lain sebagainya. Yang berbeda hanya pembatasan di controller itu apakah ingin lengkap fungsi curutnya atau cuma update saja ataupun cuma ingin menampilkan datanya saja. Nah, jadi nanti setelah Anda memahami pada bagian produk ini, saya harap Anda juga akan paham bagaimana alur ataupun tampilan dari bagian lain. Nah, karena kita proses di backend ini adalah menggunakan template yang pernah saya jelaskan, jadi nantinya kita akan coding secara hemat dan efisien, yang dimana ketika misalkan Anda membuat suatu modul baru, tinggal Anda copy paste saja controllernya, model dan view dari yang ada. Misalkan Anda ingin buat suatu modul baru, misalkan anggap saja siswa, Anda tinggal buat saja, tinggal copy paste saja controller produk, kemudian model produk, view produk yang ada di bagian backend, tinggal Anda ini menjadi siswa tadi. Namun juga harus diperhatikan baik itu dari nama tabel, kemudian nama modelnya itu harus diperhatikan. Kemudian pada bagian di produk ini seperti biasa kita akan menampilkan datanya secara dinamis. Kita panggil bagian-bagian model yang perlu. Seperti di sini produk kita membutuhkan dua model, produk dan kategori. Kemudian di modul ini adalah namanya produk yang pernah saya jelaskan di video OTH. Kemudian ini maksudnya adalah seperti kalau misalkan Anda memahami pada bagian OTH, Anda akan tahu maksud dari coding ini. Setelah itu saya skip saja. Pada bagian indeks kita akan menampilkan datanya, karena sesuai dengan URL seperti ini, admin produk langsung masuk kepada indeks yang akan menampilkan data menggunakan data table server side, yang dimana datanya tidak akan langsung ditampilkan secara keseluruhan, tapi berdasarkan yang Anda pilih di sini. Oke. Kemudian kita menyiapkan data title-nya, kemudian meload view-nya yaitu di product list yang tampilannya seperti ini, yang sudah dilakukan dalam format templating. Nah, di sini akan saya jelaskan ada yang namanya pemanggilan data menggunakan data tabel biasa di pada bagian OTH yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, sedangkan kalau di produk ini kita akan menampilkan datanya dengan format data tabel server side yang pengaturannya hanya ditambahkan ataupun dimodifikasi pada pemanggilan scriptnya seperti ini. Oke, jadi nantinya yang perlu Anda modifikasi kalau ingin membuat suatu modul baru adalah pada bagian URL di sini. Anda sesuaikan, misalkan Anda membuat siswa, tinggal Anda ganti siswa, ini diabaikan saja. Kemudian kalau Anda ingin melakukan pengaturan tambahan atau penjelasan lebih detail, Anda bisa lihat pada di table di websitenya, yaitu di datables.net examples index. Nah, kemudian ini merupakan pengaturan-pengaturan yang sudah saya sesuaikan untuk bisa menjalankan table server side sesuai dengan yang saya atur di sini. Nah, kemudian setelah dari kita menampilkan si data table server side ini, kita akan masuk pada bagian controllernya, yang dimana kalau Anda perhatikan pada bagian sini kita akan memanggil datanya itu dari folder admin, controller product dan function ajak list. Bukan ditampilkan datanya di bagian tabel di sini, tapi nantinya datanya akan tampil di sini. Nah, kita lihat pada bagian controller product di bagian ajak list. Nah, di sini ada yang namanya list. Di sini adalah kita akan menampilkan data yang didapatkan dari model produk function get tables, yang isinya kita lihat di sini. Saya minimize dulu. Nah, di bagian produk model ini ada yang namanya tabel ID order. Nah, tapi keseluruhan tabel akan memiliki 3 bagian ini, yang dimana berguna untuk membuat suatu model tadi dinamis. Jadi misalkan Anda buat siswa tadi, Anda tinggal ganti siswa, atau tinggal Anda Ctrl F, Anda cari misalnya produk ini ganti menjadi siswa. Tapi jangan lupa perhatikan pada di bagian case sensitifnya atau di mesh case-nya ini. Kalau misalkan Anda membuat si case sensitif ini, nanti semua kata yang mengandung sesuai dengan si teks yang Anda cari, misalkan kan P-nya kan kecil. Kalau Anda mengklik match case di sini, maka dia akan tampil hanya yang P kecil semua, P kecil saja. Tapi ketika Anda mengklik ataupun menghilangkan di sini, maka P yang besar juga akan otomatis ikut berubah nantinya. Jadi misalkan Anda siswa, tinggal Anda cari di sini siswa, tinggal Anda match case, tinggal Anda ganti saja, tinggal Anda replace all. Maka semuanya menjadi ID siswa semua, kata yang jadi produk tadi. Nah, kemudian kolom ini digunakan untuk menampilkan data apa saja ataupun kolom apa saja yang ada di tabel
suatu modul yang kita tampilkan. Nah, di sini saya menggunakan ID produk, judul produk, kategori, subcard ID, subcard ID, nah harga yang perlu ditampilkan di tabel ini tadi. Ya, ada judul produk, ID-nya untuk mengedit dan menghapus, kategori super sub, harga nomor, harga diskon. Oke. Nah, kemudian pada bagian mana tadi produk get data table, kalau dilihat pada bagian functionnya di sini kita sebenarnya sedikit mengpingpong, saya mengarahkan tapi lebih tujuannya untuk mempermudah kita dalam maintenance-nya. Jadi bisa Anda perhatikan pada 55 baris ke-55 ada namanya function get data table query yang diambil dari di sini. Oke. Nah, bagaimana cara menampilkan highlight seperti ini Anda bisa lihat pada bagian instalasi Atom dan plugin-pluginnya. Kemudian di sini ada yang namanya perintah untuk menampilkan data, yaitu kita lakukan join antara tabel kategori, subkategori, dan subkategori. Nantinya apabila Anda satu modul baru, tinggal Anda sesuaikan saja. Kalau Anda tidak ingin menampilkan datanya itu dengan join tabel lain, tinggal Anda hapus saja pada bagian join. Jadi sisanya adalah this db from this table sesuai dengan tabel yang akan ditampilkan. Kalau tidak ingin menampilkan data tersebut dengan fungsi join. Oke, nah di sini kita menjoinkan kategori, subkategori, subkategori berdasarkan ID yang primary key dari si tabel tersebut. Nah, kemudian pada bagian untuk for each ini kita akan melakukan looping atau perulangan datanya yang tabelnya terdiri dari nomor, judul produk, judul kategori, judul subkategori, subkategori, harga normal, dan harga diskon yang diambil dari masing-masing field atau kolom di tabel yang kita join. Contoh di sini ada yang namanya judul kategori, diambil dari kategori, subkategori, dan subkategori dari subkategori. Kalau Anda langsung menampilkan sesuai dengan tabel produk, maka dia akan tampil hanya angka saja. Makanya kita menggunakan fungsi join dalam menampilkan data-data yang nantinya akan menghasilkan seperti ini. Oke. Kemudian di sini merupakan tombolnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kolom. Sesuai dengan yang di sini ini saya blok. Di sini 7. Seperti Anda lihat di sini ada angka 7. Oke, 7 line sini ada 7 baris. Sedangkan di sini merupakan satu baris, yaitu menjadi 8 baris untuk mengupdate dan mengdelete atau menghapus datanya berdasarkan ID dari primary key si tabel tersebut. Kemudian untuk bagian lain tidak perlu Anda otak-atik, juga mungkin tidak perlu saya jelaskan karena merupakan suatu bagian dari si Ajax server side ini. Nah, yang jelas data yang sudah tampil seperti ini akan kita buat menjadi format JSON, yaitu dengan menggunakan perintah JSON encode, yang nantinya data inilah yang atau di function inilah yang akan dilempar atau yang dimasukkan ke dalam data tabel tadi dengan format Ajax seperti ini. Oke, nah untuk pada bagian yang lain untuk misalkan kategori juga akan sama, Ajax list juga dengan bagian yang lain. Jadi tidak perlu saya jelaskan untuk di modul-modul lain. Kemudian apalagi ya? Saya rasa cukup untuk penampilan datanya ini di bagian indeks di produk. Sampai jumpa di video selanjutnya.